Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Khususnya kelas 5 MI As-Salafiyah pada Harja. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Istiqomah, Guru Mapel Akidah Akhlak kelas 5. Baik, anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang kalimat tarjih. Sudah siap anak-anakku sekalian? Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai ke materi, Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang ada pada materi kalimat tarjih. Yang pertama, menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat tarjih. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari makna kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tarjih. Yang keempat, menghafalkan bacaan dan arti kalimat tarjih. Setelah Bu Guru menyampaikan kompetensi dasar, berikutnya Bu Guru sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari kalimat tarjih. Setelah melihat gambar dan video pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah tarjih. Berikutnya, setelah melihat gambar dan video pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap yang benar, yaitu sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari kalimat tarjih. Berikutnya, diharapkan peserta didik mampu memahami makna kalimat tarjih. Berikutnya, peserta didik diharapkan mampu memahami ketentuan penerapan kalimat tarjih. Dan tujuan yang terakhir yaitu setelah melihat gambar dan video pembelajaran, peserta didik mampu menghafalkan bacaan dan arti kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berikutnya, materi apa saja yang ada di dalam kalimat tarjih? Yang pertama adalah mengenal kalimat thayyibah tarjih. Yang kedua, terbiasa mengucapkan kalimat tarjih. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi musibah. Dan yang keempat adalah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu mengenal kalimat tarjih. Secara bahasa, tarjih berarti kembali. Tarjih bermakna mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberuntungan atau musibah sesuai kehendaknya. Tidak seorang pun di dunia ini yang menginginkan datangnya musibah. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat ditimpa musibah. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan membaca kalimat tarjih. Lafal kalimat tarjih yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Berikutnya, bagaimana kita terbiasa mengucapkan kalimat tarjih?
Musibah datang secara tiba-tiba, baik musibah tersebut bersifat ringan atau berat, besar atau kecil, bisa diderita secara pribadi atau pada orang-orang yang kita cintai. Misalnya, orang tua, saudara, atau keluarga terdekat kita. Saat itulah kita harus segera menyadari bahwa yang paling penting mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat berlindung kecuali naungannya. Tidak ada pertolongan kecuali darinya. Oleh karena itu, kita harus terbiasa mengucapkan kalimat tarji. Sebagai manusia, kita harus bersabar dalam menghadapi musibah. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro, artinya menahan dan menghalangi. Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir, menahan lisan dari keluh kesah dan murka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Musibah adalah suatu peristiwa yang menyedihkan. Musibah mendorong manusia mengakui bahwa keberadaannya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya di akhirat kelak. Maka dari itu, apapun yang terjadi, maka sebagai manusia harus bersabar dalam menghadapi musibah. Berikutnya yaitu apa saja hikmah mengucapkan kalimat tarji? Berikut adalah hikmah membaca kalimat thayyibah tarji dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kita akan ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan merasa bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, akan mendapat keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat rahmat atau karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Berikutnya, coba kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Apa yang kalian bisa dapatkan dari gambar-gambar tersebut? Demikian pembelajaran yang saya sampaikan pada materi kalimat tarji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah untuk semuanya.